Itu terdapat beberapa kegiatan, Kak. Yang pertama itu hari keakraban, tanggal pelaksanaan 25 Januari 2020, sasaran ODD 2019, indikator keberhasilan semua anggota ODD 2019 mengikuti kegiatan. Kemudian yang kedua, semua rangkaian kegiatan terjalankan. Evaluasi, hanya sebagian kecil anggota ODD 2019 yang tidak mengikuti kegiatan. Anggaran yang digunakan uang kas. Ini merupakan beberapa dokumentasi. Yang kedua, prosesi. Tanggal pelaksanaan 3 bulan sekali. Sasaran semua anggota Racana yang berstatus ODD, TR dan CD. Indikator keberhasilan semua anggota Racana mengikuti prosesi dinyatakan lulus. Evaluasi sebagian kecil tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Anggaran yang digunakan uang kas. Ini dokumentasi ketika kegiatan prosesi. Lanjut, mengaktifkan sosial media. Tanggal pelaksanaan, setiap ada kegiatan yang dilakukan Racana dan hari-hari nasional maupun internasional. Sasaran publik, indikator keberhasilan mengaktifkan sosial media. Evaluasi, semua informasi yang ada sudah tersalurkan ke publik. Untuk anggaran itu tidak ada. Ini merupakan dokumentasi. Lanjut, upacara ulang tahun anggota Racana. Tanggal pelaksanaan setiap hari ulang tahun anggota Racana. Sasaran anggota Racana Pramuka Unsri. Indikator keberhasilan semua anggota mendapatkan ucapan. Evaluasi semua anggota sudah mendapatkan ucapan. Anggaran yang digunakan tidak ada. Lanjut, kelas desain. Tanggal pelaksanaan 26 Juni 2020. Sasaran anggota Racana Pramuka Unsri. Indikator keberhasilan semua anggota mengikuti kelas desain. Evaluasi sebagian kecil anggota tidak dapat mengikuti dikarenakan kekurangan sinyal. Anggaran yang digunakan tidak ada. Lanjut, latihan rutin. Tanggal pelaksanaan 3 Juli. Sasaran anggota Racana Pramuka Unsri. Indikator keberhasilan semua anggota mengikuti latihan rutin. Evaluasi sebagian kecil anggota tidak dapat mengikuti dikarenakan kekurangan sinyal. Anggaran yang digunakan tidak ada. Baik, mungkin hanya itu laporan pertanggungjawaban dari UKK Pramuka Universitas Sriwijaya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan dari DPM jika ada pertanyaan atau kritik dan saran. Saya persilakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Pertama, kita ketahui bahwa Pramuka ini open recruitment nih, tiap tahun. Nah, berhubung ini pandemi COVID-19 tidak mungkin kan mau dilaksanakan secara langsung kan. Hanya ada dua pilihan, ditunda atau tetap melakukan OR di zaman kalian nih. Oke, itu saja Kak Bayu. Terima kasih Kak Aji atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab, ini merupakan suatu konsep yang masih kami pikirkan, belum kami putuskan dari pihak pramukanya. Namun ada dua kemungkinan yang bakal dilakukan. Yang pertama, memang bakalan ditunda, namun pelaksanaannya ditunda, namun pembentukan sakernya di masa sekarang. Itu opsi yang kedua. Itu mungkin pelaksanaan perekrutannya di tahun ini, namun pelaksanaan prosesinya di tahun depan ketika mahasiswa baru sudah kuliah secara tatap muka. Terima kasih. Ingin bertanya? Astagfirullahaladzim. Ya, saya Mbak. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman pramuka sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan laporan kerjanya. Dan terima kasih juga sudah dilihat dari beberapa program kerjanya sudah luar biasa. Apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman pramuka. Oke, saya dari fraksi teknik.
kemarin kalau tidak salah sebelum COVID datang itu ya. Iya, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Akan ada agenda besar pramuka di Unsri kalau tidak salah kan. Itu keberlanjutannya bagaimana gitu? Apakah itu kemarin ditunda atau kemarin memang dibatalkan seperti itu? Mungkin dikasih gambaran gitu untuk teman-teman. Kalau tidak salah ada agenda seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Samsul. Baik, silakan jawab. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin untuk menjawab. Terima kasih juga Kak Samsul. Mungkin untuk agenda terbesar itu kan rencananya di bulan 3 kemarin. Karena berhubungan COVID yang melanda di negara kita, jadi untuk kelanjutan kegiatan tersebut dibatalkan Kak. Soalnya kan kegiatan itu kan sifatnya perkemahan. Nah, setelah kami pikir-pikir ya perkemahan rasanya tidak mungkin dilakukan secara online ya kan. Jadi untuk kegiatan Akbar Pramuka Unsri tersebut kami putuskan untuk dibatalkan. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup dari saya, silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, kritik ataupun saran? Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari Praksi FISIP yang ingin saya tanyakan kepada Pramuka terkait dengan desa binaan yang dibina oleh Pramuka. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana desa binaan itu sekarang Kak, dan bagaimana kemajuannya maksudnya. Apabila memang terkendala dengan adanya pandemi ini, bagaimana treatment yang dilakukan oleh Pramuka agar tetap berkomunikasi dengan desa binaan tersebut. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih. Baiklah, silakan jawab. Baik, terima kasih Kak Novika, izin menjawab Kak. Jadi Pramuka Unsri memang ada kegiatan bakti, itu namanya Bulan Bakti Pandega. Nah, sebelumnya mohon saya izin klarifikasi Kak, itu bukan desa binaan, tapi itu sebuah bakti kami kepada suatu desa, itu termasuk dalam program kerja juga, namun tidak secara berkelanjutan, namun hanya ketika program itu dijalankan seperti itu Kak. Kalau untuk binaan kami ada ini sekolah binaan, bukan desa binaan tapi sekolah binaan. Dan untuk sekolah binaan tersebut ya karena dalam masa pandemi ini kan mungkin untuk komunikasi dengan siswanya itu secara tatap muka tidak ada, tapi dengan pihak sekolah masih berjalan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan titipan. Boleh saya tanyakan lagi, moderator? Silakan. Oke, sebentar ya. Yang ingin ditanyakan itu, Kak, terkait open recruitment yang ada di Pramuka. Bagaimana pola rekrutmennya yang sering pagi sebelum subuh itu, apakah termasuk dari treatment Pramuka? Kayak gitu, Kak. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baiklah, Kak Novika, izin menanggapi Kak. Untuk kegiatan open recruitment itu, kita memang biasanya ada orientasi dasar kepandegaan atau ODD, itu dilaksanakan selama 3 hari. Sebelum masa pandemi ini ya, itu kita laksanakan 3 hari. Kegiatannya itu enggak dari pagi sampai subuh, memang mereka menginap di sini. Kalau ODD itu biasanya mereka kami sediakan tenda di belakang SC. Nah, untuk kegiatannya sendiri di masa orientasi kepandegaan, kami itu tidak ada kegiatan subuh. Itu subuh tuh bukan untuk ODD biasanya. Itu balik ke TR, CD maupun Pandega. Karena ODD itu kan di sini masih mereka sebagai tamu. Jadi untuk kegiatan mereka itu kami gambarkan sedikit. Biasanya di sana kami ada kayak pembekalan. Makanya kegiatannya itu ada malam, pembekalan kayak materi-materi, pengenalan tentang struktur dari pramuka itu sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan subuh di masa orientasi itu nggak ada, Kak. Mungkin yang Kakak maksud ini, kegiatan subuh itu di kegiatan TR, CD, atau Pandega. Itu kami ada di kegiatan Tamu Racana, di mana di situ kami mengambil, apa sih ini? Bed nomor gudeg, kalau TR. Nah, itu biasanya bisa kami sebut sebagai jurit malam. Itu juga di sana
bukan kami semata-mata untuk biar mereka mencari sendiri bed nomor kagudep tadi. Di sana kami juga menanamkan kayak sikap tanggung jawab mereka, di mana kami akan membekali mereka mungkin kalau sebelumnya tuh kayak sebuah lilin atau satu botol air. Nah, di sana gimana sih cara mereka menjaga amanah tersebut sampai ke tujuan sehingga mereka mendapatkan bed dari kagudep tersebut, nomor gudep tersebut. Nah, di sana nanti selama perjalanan juga kami tidak melepaskan mereka. Di sana kami ada juri yang selalu panitia pelaksana yang mengawasi kegiatan tersebut. Kami tidak melepaskan mereka. Dan setelah mereka mendapatkan nomor gudeg tadi, nah di sanalah mereka merasa akan untuk mendapatkan nomor gudeg itu butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah pengorbanan mereka. Jadi semua yang kami laksanakan itu ada hikmahnya semua di baliknya. Jadi nggak cuma main-main aja kegiatan subuh untuk kayak cuman marah-marahin, kami nggak ada sifat marah-marahan di sini. Kami cuman kayak menanamkan sikap tanggung jawab, bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan saja. Mungkin sekian Kak untuk menjawab pertanyaannya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah Mbak Nopika sudah cukup puas dengan jawaban? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau memberikan saran kritiknya? Silakan untuk UKM Pramuka memberikan statementnya sekalian penutup. Cek, sebelum ditutup, ingin bertanya sedikit untuk Pramuka. Sejauh ini sudah berapa proposal yang dimasuki ke rektorat dan yang cair sudah berapa? Baiklah Kak Sapri izin menjawab. Sebelum pandemi kami sudah sempat memasukkan satu proposal, yaitu proposal kegiatan persanda, kegiatan akbar kami. Itu sudah ada yang cair, nanti mungkin lebih detail akan saya berikan kepada bendahara yang akan lebih mendetail lagi. Untuk sejauh ini sudah 2 proposal yang kami ajukan. Yang pertama tadi yaitu persanda tadi, dan yang kedua ini ada kegiatan Kamabigus Cup. Dan rencana, untuk yang 2 aja baru masuk, tapi rencana kan Pak BR3 mintanya 3 kemarin, katanya untuk semua UKM UKK. Mungkin untuk rincian dana, bendahara bisa menjelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai dana kami yang dari kemarin mengajukan proposal persanda. Nah, dana yang kami ajukan itu 122 juta. Nah, berhubung kegiatan kami tidak terlaksana, tapi kami sempat diberikan PK oleh keuangan itu sebesar 30 juta. Nah, duit itu digunakan untuk pelunasan fasilitas, karena fasilitas untuk dana yang dari rektorat kemarin itu kami kan diberikan PK oleh keuangan itu sebesar 30 juta. Nah, mungkin untuk lebih rincinya nanti kami share baik Kak untuk berapa pembagian dana ke 30 juta itu kemana baik. Mungkin itu baik sih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ya silakan dimaksimalkan ya, karena begitu besar sebenarnya untuk Pramuka kan sekelas UKK. Sayang kalau misalnya tidak diserap secara maksimal. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Rasanya udah cukup karena udah mau 30 menit juga. Jadi silakan buat UKK Pramuka memberikan statement dan sekalian penutupnya. Baik, mungkin dari Pramuka Unsri sekian penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya Kak pada kakak-kakak DPM, mohon arahannya ketika kami menyimpang dari alur yang sebenarnya, mohon diingatkan kepada kakak-kakak yang mungkin sudah berpengalaman. Dan mungkin sekianlah dari kami dari UKK Pramuka Universitas Sriwijaya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah ini silakan untuk beraktivitas kembali. Oke, langsung saja kita ke pemaparan kedua, yaitu dari LPMGS. Ya, silakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junian Chandra di Praha, selaku pemimpin unsur lembaga pers mahasiswa Gelora Sriwijaya, Universitas Sriwijaya. Kali ini saya ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Anissa Dwi Kurnia selaku Sekretaris Umum LPMGS dan Herni Widiareta selaku Bendahara Umum Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman DPMU yang telah berkenan untuk mengundang kami dan memfasilitasi kami dalam melaporkan program kerja yang sudah kami jalankan. Langsung dimulai aja ya. Progress Report LPM Gelora Sriwijaya Universitas Sriwijaya periode 2019-2020. Pertama, di situ ada struktur organisasi kami. Jadi di LPMGS itu struktur organisasinya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu pimpinan, kedua itu badan pengurus harian atau BPH, dan ketiga itu jurnalis. Ada laporan pertanggungjawaban LPMGS jangka bulan Oktober sampai Desember. Yang pertama itu ada bedah sekret. Jadi bedah sekret ini adalah kegiatan setiap tahunnya, itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan dilakukan pada awal kepengurusan. Guna untuk melakukan perbaikan pada sekret, mungkin terus lebih ke membuat sekret itu lebih nyaman seperti itu. Karena ketika sekret nyaman, ketika sekret yang bagus, indah, mungkin cara kerja kita untuk menyelesaikan program kerja pun akan lebih bagus kan, seperti itu. Nah, itu dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang lalu. Sasarannya itu seluruh anggota aktif, indikatornya itu dihadiri setengah dari anggota aktif LPMGS. Dengan anggaran yang digunakannya itu sebesar Rp250.000. Selanjutnya itu ada kegiatan yang kedua, yaitu pelatihan jurnalistik tingkat dasar atau yang biasa disebut dengan PJTD. Jadi pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini adalah rangkaian kegiatan daripada open recruitment yang dilakukan oleh LPMGS. Selain itu juga di pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini kami memberikan semacam wadah bagi calon-calon anggota aktif LPMGS maupun masyarakat umum untuk belajar mengenai ilmu dasar dari jurnalistik. Dan biasanya pembahasannya itu lebih kepada mungkin bagaimana kehidupan seorang jurnalis, terus juga terkait bagaimana menulis berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang mungkin 5W+1H seperti itu. Dan biasanya kami menghadirkan pembicara-pembicara yang memang piawai di bidangnya, dan kami datangkan langsung juga dari kakak-kakak dari organisasi dari perusahaan pers, baik itu nasional maupun tingkat lokal, seperti itu. Dilaksanakan pada Maaf, Pak, dalam 2 hari. izin mengingatkan bahwa waktu paparan tinggal 2 menit lagi. Ya, selanjutnya itu ada pendelegasian pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Jadi PJTLN ini kami gunakan untuk bagaimana kami memberangkatkan teman-teman dari anggota aktif itu untuk mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional ini, supaya menambah ilmu kejurnalistikannya dan juga untuk menambah relasi seperti itu. Dan alhamdulillahnya kemarin juga sempat juara di sana, dan itu dana bisa kawan-kawan lihat sekalian ya. Di situ ada selanjutnya ada upgrading anggota. Ini untuk internal, itu dilakukan guna untuk memperkuat satu sama lain seperti itu. Kemudian ada silaturahmi LPM se-Unsri. Silaturahmi LPM se-Unsri ini dilakukan kemarin itu dengan mengundang LPM fakultas seperti itu, karena di sini LPM di Unsri bukan cuma LPMGS tapi juga ada LPM fakultas, dan kami rasa itu perlu untuk kami menyolidkan satu sama lain, karena bagaimanapun sama Persma punya ceritanya masing-masing seperti itu. Kemudian ada penerbitan berita online yang itu dilakukan sepanjang kepengurusan, untuk yang gunanya itu untuk melakukan pemberitaan secara cepat melalui media online yang bisa diakses di seluruh dunia seperti itu. Kemudian mencetak banner struktur organisasi yang dilakukan Oktober 2019 yang lalu untuk memperkenalkan
struktur organisasi kami dan juga pastinya bagaimana untuk pengetahuan bagi UKM-UKK yang lain dan juga mahasiswa Unsri bagaimana alur birokrasi di organisasi LPM Gelora Sriwijaya. Kemudian ada award One Week One Topic, itu yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, di mana kami membahas isu-isu terkini mengenai baik itu di kampus dan juga skala nasional seperti itu. Kemudian di jangka bulan Januari sampai bulan Maret itu ada HUT LPM Gelora Sriwijaya pada 21 Februari 2020 dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan juga refleksi lagi ke belakang bagaimana sejarah berdirinya daripada LPM Gelora Sriwijaya itu sendiri. Anggaran yang digunakannya itu sebesar 1.175.000. Kemudian itu ada pelantikan jurnalis ke-21. Jadi ini dilakukan sebagai regenerasi daripada anggota aktif LPMGS dan juga bagian dari rangkaian open recruitment. Kemudian ada One Week One Topic yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu dilaksanakan pada tanggal 17 Januari, 23 Januari, 6 Februari, 12 Februari, 12 Maret, dan 19 Maret. Kemudian ada pelatihan tematik fotografi. Pelatihan ini digunakan untuk memperkuat lagi pendalaman dan juga pemahaman dari anggota aktif terkait fotografi. Karena fotografi ini kami lebih khususkan kepada foto jurnalistik yang memang diperlukan bagi seorang wartawan. Apalagi dalam hal menulis berita yang membutuhkan foto pastinya kan, seperti itu pada 13 Februari yang lalu. Kemudian ada prapelantikan jurnalis. Nah, prapelantikan ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Oke, baik. Oke, baiklah dari DPM, jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik saran, dipersilakan. Yang ingin saya pertanyakan ialah Mobos ditunda atau dilaksanakan tahun ini? Itu teman-teman LPMG. Silakan dijawab. Langsung dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditambah juga sama sekretaris dan juga bendahara umum. Jadi untuk LPMG sendiri itu kami sudah berdiskusi baik itu secara internal dan juga bersama Dewan dan alumni LPMGS. Suaranya putus-putus, Kang. Oke, jadi bahwasannya demisioner LPMGS periode saya ini kami resmi undur sampai Desember 2020 ini. Dan teknis pelaksananya pun belum dibicarakan lebih lanjut bagaimana, tapi keputusan ini sudah kami ambil dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin pastinya dengan segala pertimbangannya. Karena mengingat bahwasanya SK yang kami dapatkan dari rektorat pun masih berlaku sampai Desember 2020 ini, seperti itu. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan kritik sarannya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Rahma. Halo, selamat siang. Kenalin saya Rahma Diana dari fraksi FK. Nah, Kak, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama itu mengenai open recruitment-nya. Gimana sih untuk alur open recruitment LPMGS ini sendiri? Terus pertanyaan yang kedua, katanya tuh ada isu kalau ikut LPMGS itu nggak boleh ikut DPM sama BEM. Itu kenapa ya, Kak, alasannya? Itu aja, Kak, pertanyaannya. Makasih. Baik, terima kasih, Rama. Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu yang terkait bagaimana alur dari open recruitment LPMGS. Jadi, open recruitment di LPMGS itu yang pertama kami akan melakukan yang namanya open recruitment tuh. Jadi kami kayak buka stand, baik itu di perpustakaan, dan juga nanti ada jadwal di setiap fakultas, dan bisa juga mengisi formulirnya itu sendiri lewat Google Form, seperti itu. Kemudian setelah dari pendaftaran itu, masuklah ke tahap yang namanya PJTD yang saya sebutkan tadi di presentasi. Itu nanti akan dilatih dan juga akan terjun langsung bagaimana menjadi seorang jurnalis. Kemudian setelah dari PJTD baru dilanjutkan dengan ada yang namanya pramagang. Jadi sebelum magang itu ada namanya pembekalan dulu sebelum pramagang, itu dilakukan biasanya di hari Sabtu dan Minggu selama 2 hari bagi mahasiswa, bagi peserta yang tadi ikut mau jadi anggota aktif LPMGS. Kemudian disinilah mereka dapat pembekalan materi seputar
entah itu menulis berita, bagaimana menjadi mewawancara, teknik wawancara dan sebagainya seperti itu. Setelah magang baru nanti masuk ke dalam tahapan prapelantikan. Jadi prapelantikan sebelum pelantikan itu dulu pembekalan dulu untuk lebih mengeratkan satu sama lain seperti itu. Baru dan yang terakhirnya itu dilantik, baru resmi menjadi anggota aktif LPM Gelora Sriwijaya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sebenarnya itu bukan, mungkin banyak menganggap masih isu, tapi bagi kami sendiri itu bukan isu, tapi menjadi peraturan yang memang harus dilaksanakan. Dan peraturan itu diwajibkan bagi Mic-nya ketika mereka masih dalam tahap open recruitment, itu nanti mereka akan ini tidak diwajibkan, tapi nanti ketika mereka mau dilantik, mereka harus memilih untuk ikut LPMGS atau memilih yang, mohon maaf, untuk DPM atau BEM. Alasannya karena memang kami di kode etik jurnalistik itu tertulis bahwa salah satunya itu pers itu harus independen dan tidak ada intervensi dari manapun, dan kami ingin menghindari itu alasannya. Jadi kami menghindari itu supaya tidak terjadi sesuatu di kemudian hari seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya kepada LPMGS. Saya ingin menambahkan sedikit, Mbak. Oh iya. Menanggapi pertanyaan yang kedua tadi, kenapa sih LPMGS itu anggotanya tidak boleh menjadi anggota BEM ataupun DPM? Betul yang dijelaskan sama Premum kami. Selanjutnya itu adalah agar kami itu sebagai wartawan tidak mengalami konflik kepentingan. Jadi sebagai pers kan kita harus melihat sesuatu secara subjektif. Nah, maka dari itu kami sebagai pers tidak boleh mengikuti lembaga eksekutif maupun legislatif. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Apa ya, ada yang ingin ditanyakan lagi atau memberikan tanggapan? Izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Terkait open recruitment ini, saya ingin bertanya, pada tahun kepengurusan ini telah dilakukan open recruitment. Lalu ada berapa anggota yang diterima saat oprek, dan ketika sudah berjalan agenda-agenda tersebut, ada berapa lagi anggota resmi yang aktif? Oke, silakan dijawab. Oke, baik, saya jawab ya. Pertama kali, di awal kali pendaftaran itu ada sekitar 100 lebih mahasiswa Unsri yang mendaftar untuk bergabung bersama kami. Kemudian ketika masuk di tahap PJTD, itu hanya sekitar 50 lebih peserta yang hadir dan datang. Nah, setelah itu lanjutlah ke pramagang dan magang. Nah, di magang ini selama 2-3 bulan ini, di situ mulai ada yang namanya seleksi alam. Bukan dari kami yang menyeleksi, tapi dari mereka sendiri yang mungkin dengan kesibukan kuliahnya atau mungkin sudah merasa kayak kurang pas untuk ikut organisasi kami seperti itu. Dan akhirnya setelah dilantik itu ada 7 orang yang berhasil kami lantik. Dan kami sebagai penggawa organisasi yang menaungi mereka, kami tidak mempermasalahkan masalah kuantitas dari berapa jumlah anggota aktif yang kami lantik, tapi kami bertekad bahwa seberapapun mereka, tapi kami harus membuat mereka menjadi seorang yang jurnalis yang berkualitas seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah Mbak Pika ingin menanggapi lagi? Oke, itu terkait open recruitment ya. Kira-kira nih, bakal ada program kerja unggulan lagi nggak nih? Program
istilah orang Palembang ke oncak dari proker LPMGS nih, di sisa-sisa demisioner nih. Itu saja sih. Atau memang fokus di mobil saja? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin Kak Junia atau Kak Anissa atau Kak Herni bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, silakan jawab. Oke, mungkin saya jawab lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau mau ditanya, adakah sampai yang demisioner, adakah program puncak seperti itu ya, maksud itu pagelaran puncak atau apakah semacamnya itu? Dari kami sebenarnya itu waktu kita sebelum pandemi kami sudah menyiapkan itu, kami sudah merancang itu, sudah mungkin sekitar 50% persiapan kami lakukan, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya itu ditunda dan itu mungkin akan dilanjutkan oleh adik-adik kami nanti. Nah, kalau untuk selama penyesuaian dari masa pandemi ini sebenarnya kami itu sudah merancang kembali rancangan yang untuk diajukan pada rektorat kan, karena memang pendanaan itu perlu kita cairkan karena memang itu sudah menjadi hak organisasi kita kan, karena sudah dijelaskan juga dan juga sudah ditetapkan di awal tahun kemarin. Dan mungkin program puncak kami itu ada, tapi kami tidak ingin menyampaikannya terlebih dahulu kepada rekan-rekan DPM sekalian, karena memang kami ingin bekerja semaksimal kami dulu, apa yang bisa kami lakukan, apa yang terbaik yang bisa kami lakukan juga seperti itu. Karena kalau saya sampaikan sekarang, toh nanti tiba-tiba nggak jadi kan, jadinya semacam bualan kayak gitu maksud itu. Jadi kami akan memberikan yang terbaik pokoknya kepada seluruh masyarakat Unsri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Anissa Dwi Kurnia sama Herni Widiareta. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup, Kak. Cukup? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Kalau cukup, kita cukupkan. Baiklah, silakan untuk... Apa? Iya. Saya mau tanya, maksud itu mumpung lagi ketemu kawan-kawan DPM kan? Ya, silakan. Ini mungkin lebih kepada Komisi 2 ya, kayaknya. Karena waktu di awal kali kita pengurusan, kan kawan-kawan dari Komisi 2 udah menyambangi sekret kami tuh berdiskusi dan juga untuk silaturahmi, dan sempat kita berdiskusi soal undang-undang pers mahasiswa di Unsri. Nah, itu saya mau tanya kelanjutannya bagaimana kayak, karena kan mungkin saya tahu untuk membuat undang-undang itu bakal membutuhkan waktu yang lama, tapi mungkin dari kami perlu tahu progresnya udah sampai mana, karena bisa dibilang kami sangat butuh undang-undang itu di Unsri, walaupun tidak kuat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Terima kasih. Oke. Silakan dijawab Kak Aji. Oke, terima kasih moderator dan Kak Junian dari LPMGS izin menjawab ya terkait undang-undang pers mahasiswa sudah masuk dalam program legislasi mahasiswa. Kalau tingkat nasional kan namanya program legislasi nasional. Nah, kalau di tingkat miniatur Unsri ya, di tingkat Student Governance Universitas Jaya, baru di tingkat prolegma. Nah, mohon maaf ya sebesar-besarnya untuk prioritas yang pertama itu kami fokus di revisi Undang-Undang Pemirsa, karena kita ketahui bahwa tahun ini itu pandemi, yang pertama pandemi, yang kedua mau mengatasi kalau terjadi lagi aklamasi. Nah, untuk pers mahasiswa sudah kami masukkan dalam prolegma, namun pembahasan secara rinci lagi memang belum, karena memang kami lagi mengoyori gaskan tuh yang revisi Undang-Undang Pemirsa ini, karena itu sebentar lagi akan ada pemirsa. Itu sih jawaban dari saya.
Terima kasih Kak Junian sudah menanyakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita cukupkan. Silakan untuk LPMGS memberikan statement dan penutupnya. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak kepada kawan-kawan DPMU. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah memfasilitasi adanya progress report walaupun di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Dan harapannya semoga kita dapat bertemu dan juga bekerja sama dengan secara tatap muka, bukan lagi secara virtual seperti ini, karena secanggih apapun teknologi saya rasa kurang maksimal bagi kita untuk menjalankan semua program kerja kita secara online seperti itu. Dan untuk teman-teman DPMU, kalau memang ada koreksi dan sarannya lagi kepada kami, silahkan sampaikan baik melalui humas kami maupun Instagram kami atau kepada saya sendiri ketua umumnya, dan kami sangat membutuhkan itu pastinya. Dan semangat selalu buat kita dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah ini silakan untuk beraktivitas kembali. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Dermawan mewakili UKM UIT dalam kali ini untuk menyampaikan laporan progress report selama 2 bulan periode 3 bulan terakhir. Mana dalam hal ini untuk yang pertama mungkin bisa di skip saja untuk struktural, itu nanti bisa dilihat terlebih dahulu atau dilihat sendiri ataupun lihat di IG juga nggak apa-apa. Untuk selanjutnya mengenai job desk kami ialah kami bergerak di bidang keilmiahan dan juga keilmuan dan juga berbasis riset. Dalam hal ini kami menaungi alhamdulillahnya BO-BO keilmiahan yang berada di seluruh fakultas. Yang alhamdulillahnya setiap fakultas dalam hal ini mereka sudah tersedia BO yang bergerak di bidang keilmiahan juga, dan kami dalam hal ini berfungsi untuk menjadi wadah bagi mereka dan juga bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yang baik yang ingin tergabung di UIT untuk mewadahi dan juga memfasilitasi mereka, mempersiapkan mereka sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing untuk lebih digali lebih dalam lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan beralih ke bagian laporan pertanggungjawaban selama periode 3 bulan yang pertama, di mana dalam hal ini untuk yang pertama kali kami lakukan itu adalah mengenai aktivasi media sosial yang ada di UKM UIT sendiri, baik itu yang berada di media sosial IG, YouTube, web, dan juga lain-lainnya. Dalam hal ini untuk pelaksanaannya itu sendiri itu kami melaksanakannya secara internal dan juga itu tidak menggunakan anggaran biaya sama sekali. Yang lebih jadi sasaran utamanya adalah mahasiswa itu sendiri, terlebihnya pengguna sosial media. Untuk indikator dan juga keberhasilannya itu alhamdulillah telah tersampaikan kepada masyarakat, dan progres peningkatan kunjungan ke UIT di media sosial itu setiap harinya terus meningkat. Evaluasinya mungkin lebih pembagian kerja atau job desk di bagian segmen Kominfo-nya itu sendiri gitu. Untuk selanjutnya adalah info lomba dan juga beasiswa. Itu aktivitas di media sosial juga, yang mana dalam hal ini itu dihandle oleh Kominfo, dan untuk waktunya itu fleksibel menyesuaikan. Untuk info lomba itu juga kurang lebihnya sama, pengguna media sosial melalui IG. Dan untuk yang agenda ketiga itu adalah EB Class. Nah, EB Class ini pelaksanaannya adalah di bulan Maret, yang dimana dalam hal ini merupakan bagian daripada pemagangan daripada calon anggota dari UKM UIT itu sendiri, namanya adalah Careaders, calon readers. Readers adalah sebutan bagi anggota UKM UIT. Nah, dalam hal ini pelaksanaannya adalah pada bulan Maret, dan itu terlaksana secara 50% online dan 50%-nya itu offline, karena dalam hal ini kami ada 4 kelas, dan 2 kelas telah terlaksana secara offline sebelum pandemi kemarin selama bulan Maret, dan sisanya kami laksanakan secara online berhubung sudah pandemi dan kita juga sudah dirumahkan ataupun diliburkan. Nah, untuk pemakaian anggarannya itu kemarin itu menggunakan dana kas internal dari UKM UIT. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya itu adalah sharing session. Sharing session ini adalah sharing kami dengan alumni
yang dimana dalam hal ini kami mengundang alumni daripada UKM Yurid itu, terkhususnya periode kepengurusan yang sebelumnya, untuk memberikan wawasan juga kepada masyarakat. Dan di sini juga sharing session ini kemarin lebih temanya terkait pandemi ya, tentang bagaimana mahasiswa itu menghadapi pandemi, peran mahasiswa. Nah, dalam hal ini kemarin itu bukan hanya terbuka untuk internal kami saja, tapi untuk mahasiswa dan juga terbuka untuk umum ya. Dalam hal ini kemarin itu sharing session pertama kami di bulan 27 di bulan Maret tanggal 27 tersebut, ini melaksanakan sharing session tentang terkait peran mahasiswa dalam pandemi, dan itu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom kalau nggak salah kemarin. Dan selanjutnya adalah kegiatan Home Sweet Home, itu dilaksanakan pada 29 Februari atau lebih dikenalnya umumnya dengan kegiatan bedah sekret. Nah, dalam hal ini dilakukan oleh internal kami, UKM Yurid, dan untuk penggunaan dananya itu menggunakan dana kas daripada uang kas Yurid itu sendiri. Dan untuk selanjutnya itu adalah rindu rumah, itu pelaksanaannya itu secara online, di mana dalam hal ini itu adalah selama satu kepengurusan ini, tertuju untuk sasarannya adalah internal kami, yaitu readers UKM Yurid juga, yang mana dalam hal ini mereka bisa untuk menceritakan kegiatan-kegiatan mereka selama di rumah, bernostalgia dan sebagainya, apa sih menjadi ketertarikan mereka untuk berada di rumah itu sendiri. Dan ini untuk penggunaan dananya kemarin ada sedikit reward juga bagi mereka, dan penggunaan dananya melalui dana kas internal Yurid. Selanjutnya, nah dalam hal ini ada kegiatan order ataupun open recruitment readers. Ini adalah proses open recruitment kami yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari kemarin. Yang di sini alhamdulillah kemarin kami telah berhasil menjaring 368 calon anggota UKM Yurid, di mana dalam hal ini kami juga telah melaksanakan kegiatan order ini selama beberapa hari kemarin, dan itu untuk evaluasi mungkin lebih dirapikan lagi terkait pendataannya, karena kemarin itu kami membuka dua jalur pendataan offline di terminal samping pertanian, samping musola pertanian, dan juga pendaftaran online. Nah, kemarin itu ada data-data yang mungkin kurang rapi gitu untuk pendataannya, sehingga ada beberapa data yang masih tercecer walaupun cuma beberapa gitu. Tapi itu juga tetap menjadi evaluasi bagi kami. Dan untuk pendanaannya itu berasal dari internal Yurid melalui uang kasnya. Dan kegiatan selanjutnya setelah open recruitment kita ada intro ataupun intellectual training organization. Ini adalah LDO-nya dari UKM Yurid, yang mana dalam hal ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Februari 2020. Nah, kalau untuk hal ini kemarin kami menjaring 368 peserta tadi, calon peserta, di mana dalam hal ini untuk yang mengikuti kegiatan dari UKM Yurid itu sendiri, itu alhamdulillah sudah lebih dari 50%-nya, dan dari kegiatan intro ini kemarinlah kami melanjutkan lagi untuk menseleksi gitu dari calon pendaftar tadi, kurang lebih hingga hampir setengahnya, jadi kurang lebih 185 peserta kemarin. Dan itu kemarin dari 368 itu alhamdulillah sekitar 75%-nya itu mengikuti kegiatan intro itu sendiri. Dan untuk pendanaannya kemarin melalui pendanaan dari rektorat, itu total dana yang digunakan adalah 3.200.000, dan alhamdulillah sudah di ACC dan juga sudah di LPJ-kan kepada pihak rektorat, tinggal menunggu kabarnya saja. Untuk selanjutnya. Oke Kak, waktu pemaparan tinggal 2 menit lagi. Untuk yang selanjutnya adalah training akademik 1, itu pada tanggal 15 Maret kemarin, itu dilakukan sebelum pandemi ini berlangsung ya. Dan alhamdulillahnya telah terlaksananya berdasarkan indeks keberhasilan sudah lebih dari 50% juga yang hampir menghadiri kegiatan training akademik ini. Itu dikhususkan bagi anggota UKM Yurid, dan pendanaannya berasal dari internal. Dan selanjutnya adalah UCare ataupun Yurid Care and Share, dan ini dilaksanakan pada penggalangan dana dari UKM Yurid itu sendiri, beraliansi dengan BO Kelimihan Saunsri untuk melakukan penggalangan dana, dan ini kegiatannya itu fleksibel ya, sesuai dengan apabila memang dibutuhkan seperti itu. Dan untuk pendanaan kemarin ada beberapa pendanaan dikeluarkan juga, sebenarnya itu melalui
untuk kebutuhan air minum dan juga gorengan pada saat setelah selesai mengumpulkan penggalangan dana, dan itu melakukan pendanaannya berasal dari internal UKM Unit ataupun uang kasnya. Selanjutnya, ini adalah rumah pintar, itu kegiatan mengajar di desa binaan UKM Unit, yaitu di Desa Sejarah Sakti, dan itu kemarin alhamdulillahnya telah terlaksana pada tanggal 8 Maret 2020. Dan untuk kegiatan kemarin kita juga sempat melaksanakan error itu ya. Melaksanakan kegiatan tersebut dengan sumber dananya dari UKM Unit, mengadakan sedikit perlombaan juga kemarin di opening rumah pintar kita pada season kali ini. Dan selanjutnya adalah PHBD dan juga PMW. Nah, ini terlaksana untuk yang pada pendaftaran PMW dan juga PHBD kemarin, itu kurang lebihnya di bulan Maret. Dan untuk pendanaan ataupun kebutuhan kemarin karena sistemnya online, jadi tidak mengeluarkan dana sama sekali. Lanjut. Slide selanjutnya. Ini adalah scientific relationship activity, nah di mana dalam hal ini dilaksanakan pada 11 Februari 2020, yang di mana kami mengumpulkan seluruh badan otonom keilmiahan di Universitas Sriwijaya, yang di mana dalam hal ini kami meminta perwakilan daripada seluruh BO tersebut untuk mengirimkan perwakilannya pada bulan Februari kemarin untuk melaksanakan kegiatan temu ilmiah, dan juga kita melaksanakan MOU bersama di situ sesuai dengan kesepakatan untuk kerjasama kita selama 1 periode ke depan itu menggunakan sumber dana dari UKM Unit untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya ada O section. Pak, waktu pemaparan sudah habis, kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Oke, boleh. Baiklah, dari DPM, jika ada yang bertanya atau memberikan kritik saran, silakan. Terkait SDM kalian, berapa sih jumlah staf dari Unit yang masih aktif, yang masih diakui? Karena setahu saya, Unit ini salah satu peminat terbanyak, peminat tertinggi di Unsri ini, kalau tidak salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah nih, ada desa binaan kalau tidak salah. Itu bagaimana ya? Desa binaan yang dikelola Unit? Apa memang masih aktif dikunjungi atau bagaimana? Yang ketiga, terkait agenda puncak dari Unit. Hanya apa ya kemarin saya lupa namanya itu. Pesta Ilmiah Sriwijaya. Apa hanya itu? Nah, ya seperti itu. Itu agenda puncak dari Unit ya. Tidak ada lagi agenda setelah itu. Berarti kemungkinan besar setelah itu bakal ada musyawarah besar nih. Nah, yang saya tanyakan. Masih lama. Masih ada beberapa agenda lagi. Ya, silakan dijawab dulu pertanyaan Kak Aji. Langsung dijawab ya? Oke. Baiklah, izin menjawab ya. Untuk yang pertanyaan pertama dari Saudara Aji Ranuling, terkait jumlah SDM itu berapa? Untuk yang aktifnya dalam hal ini, yang dalam kepengurusan ini, berdasarkan pendataan kami kemarin, itu dari Readers, yang calon anggota Readers, itu yang aktif saat ini berdasarkan update data kami kemarin, yang masih tergabung di UKM Unit, untuk anggotanya Readers itu 185 orang, sedangkan untuk yang dari Readers 8, dari data terakhir itu sekitar 100 orang, jadi totalnya adalah 285, ditambah lagi dengan angkatan 2017-nya. Angkatan 2017-nya kemarin itu selain dari BPH sekitar 20 orang, itu ada juga dari angkatan Readers 7-nya ataupun yang masih angkatan 2017 gitu, yang masih terdata sebagai Readers 7, itu masih ada sekitar 40-an orang. Jadi totalnya 285 ditambah 40 orang sekitar 325. Nah, dalam hal ini kalau dari tingkat keaktifan, terutama yang angkatan 2017 maupun 2018, mungkin hal itu rada minim juga kalau untuk di tingkat universitasnya, karena dalam hal ini angkatan 2017 maupun 2018 itu kebanyakan sedang diangkat juga ataupun multi amanah di fakultasnya masing-masing, sedang menjabat juga sebagai
BPH di jurusan ataupun di BO yang di fakultasnya masing-masing, sehingga dalam hal ini pendataan keaktifan di angkatan 2017, baik itu Readers 7 ataupun Readers 8-nya, alhamdulillah masih ada sekitar hampir 40% yang bergabung di kami dan juga bisa menyempatkan waktunya gitu. Dari sekitar 100 orang dan 40 orang tadi. Sekitar 40%-nya 140, berarti masih ada sekitar kurang lebihnya 50 orangan gitu yang tergabung dan juga bisa menyempatkan waktunya. Sedangkan untuk UKM Yurid itu bagi anggota Readers-nya yang Reader 9, dalam hal ini mereka kan masih dalam sesi pemagangan gitu. Dari 185 orang itu, alhamdulillah sesi aktifnya itu masih ada sekitar 140 orangan. 140 orang kemarin yang mengikuti kegiatan sidang akhir sebelum mereka dinyatakan lulus sebagai anggota gitu. Jadi dari 185 itu sekitar 140-an, berarti masih lebih dari 75% juga alhamdulillahnya gitu yang tergabung dan juga aktif kalau untuk dari anggota. Nah, untuk yang kedua, kondisi desa binaan. Nah, dalam hal ini kita memiliki dari UKM Yurid memiliki desa binaan yaitu Desa Sejaro Sakti, dan ini merupakan desa binaan yang sudah secara sudah beberapa tahun terakhir menjadi desa binaan kami. Dan untuk kondisinya, alhamdulillah kemarin di bulan Januari dan juga Februari kami sempat aktif juga ke desa untuk melakukan opening rumah pintar di season pengurusan pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kemarin juga ramai gitu kondisi peminatnya, dan juga dalam hal ini kami masih tetap mengurusi pembinaan di desa tersebut walaupun secara daring ya, terkhususnya di bidang penunjangan perindustrian perekonomian di mereka gitu, karena kita ada suatu produk itu Juleha namanya, hasil dari riset kami, jeruk herbal lemon sebagai produk unggulan daripada UKM Yurid yang dikembangkan di Desa Sejaro Sakti itu. Kami sudah memproses mengenai izin untuk pendistribusiannya, PIRT, dan juga untuk mendapatkan nomor BPOM gitu, agar bisa didistribusikan ke masyarakat lebih mudah lagi dan bisa dimasukkan ke toko-toko. Nah, dalam hal ini juga di masa setelah pandemi ini berlangsung ya, di bulan ini kemarin juga kami mencoba untuk lebih mengaktifkan lagi kegiatan kami di desa dengan melaksanakan kurban di desa binaan kami, bekerja sama dengan KM Unsri kemarin, dan dalam hal ini juga kami telah merancang suatu formula untuk pembinaan rumah pintar ataupun pembelajaran secara daring bagi anak-anak di desa tersebut secara online gitu. Ini masih sedang proses penggarapan juga, kemarin sudah sempat koordinasi dengan Bapak Kepala Desa, mengunjungi rumahnya langsung. Dan ini ada juga suatu program kerja lagi, yaitu kegiatan Masjid Dermawan. Dalam hal ini kita memberikan suatu kegiatan sosial project juga di masyarakat di sana, di desa binaan, untuk menerapkan sistem ambil sebutuhnya dan juga nyumbang seikhlasnya gitu. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Deratani dan juga dengan Basnas dari Oganilir untuk kegiatan membuat Masjid Dermawan tersebut. Jadi sistemnya adalah kita itu memberikan kayak ATM beras dan juga subsidi bahan-bahan pokok sayuran dan juga makanan di sana itu secara gratis gitu. Jadi masyarakat itu bebas untuk mengambil seperlunya dan mereka juga bebas untuk menyumbangkan seikhlasnya gitu di masjid tersebut. Kurang lebihnya itu kalau untuk di desa binaan. Nah, untuk dari agenda puncak dari UKM Yurid itu sendiri, selain ada Pesta Ilmiah Sriwijaya yang dalam hal ini sedang digarap dan pelaksananya pada tanggal 28 September bulan ini sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan secara 5 hari, dan ini sudah Hamin 9-nya, alhamdulillah masih sedang proses penggarapan juga. Nah, tapi tenang aja, dari UKM Yurid juga selain ada kegiatan itu, agenda puncak kami sebenarnya ada beberapa gitu, seperti kegiatan K3 dan juga double seminar, ataupun dalam hal ini double seminar kemarin sudah sempat direncanakan tapi akhirnya harus di-cancel. Kami ubah kemarin dengan webinar maraton pasca kampus. Nah, dalam hal ini itu alhamdulillah telah terlaksana. Webinar maratonnya yang terakhir kemarin pada tanggal 16 September dan pelaksanaan simulasi TOEFL-nya adalah besok tanggal 20. Itu simulasi TOEFL bagi seluruh partisipan itu digratiskan, tapi sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh UKM Yurid kemarin gitu. Jadi semuanya partisipan itu boleh asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UKM Yurid. Nah, kegiatan kami selanjutnya itu adalah kegiatan K3 sebenarnya, kegiatan unggulan kami juga, namun
kegiatan tersebut adalah berbasis riset di desa binaan kami, dan itu kurang lebihnya harus secara teknis di lapangan. Nah, dalam hal ini mungkin hal tersebutlah yang akan kami skip lagi, tetapi tenang saja, setelah kegiatan Pesta Ilmiah Sriwijaya nanti masih ada beberapa event juga yang akan tetap dilaksanakan oleh FNURID, tidak hanya berhenti ataupun stop di agenda Pesta Ilmiah Sriwijaya saja, terus langsung mubas gitu, enggak. Masih ada beberapa agenda tahapan lagi yang akan kami selesaikan. Dari divisi Humas, yang pertama ada pelatihan Humpubdok acara. Deskripsinya, pelatihan bagi seluruh anggota UKM Teater Gabi, khususnya Humpubdok, pada tiap acara dalam membuat flyer, banner, dan lain-lain. Oke Kak, waktu pembelajaran sudah habis. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Oke Kak. Oke, baik, silakan dari DPM jika ada pertanyaan, kritik atau saran. Jadi mungkin langsung saja, terima kasih untuk teman-teman Teater Gabi yang telah memberikan LK-nya, melaporkan LK-nya. Kedengaran ya? Yang ingin saya tanyakan ya, kalau tidak salah, sebelum-sebelumnya itu sudah ada pernah buat film ya, film pendek dan lain sebagainya gitu. Dan ada nggak kira-kira yang sekarang, dulu pernah sempat ada kalau nggak salah, prestasi yang berskala nasional gitu. Kemarin tuh, dulu pernah ada nggak sih? Pernah dengar juga gitu. Gimana akhir-akhir ini? Apakah masih ada, mungkin teman-teman ada lomba di luar yang kemudian mendapatkan prestasi ataupun juara-juara dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Samsul. Silakan dijawab. Oke, untuk acara-acara yang nasional ya maksudnya, seperti lomba-lomba. Untuk acara nasional UKM Teater Gabi 91, khususnya lomba-lomba teater, untuk tahun ini ada beberapa kendala karena kita ada pandemi COVID-19, jadinya untuk teater tidak bisa berkumpul. Sedangkan teater ini kerjanya Kak kolektif, harus banyak orang. Jadi kalau untuk sendiri-sendiri itu tidak bisa. Banyak lomba-lomba nasional yang diundur tahun depan. Jadi untuk tahun ini tidak ada lomba-lomba khususnya teater itu yang nasional. Menurut informasi yang kami peroleh. Cuman untuk satu kegiatan lagi yang belum kami dapat informasinya itu Peksiminas sama lomba teater khususnya monolog. Cuman belum ada kepastian dari pihak terkait tentang pelaksanaan dari pentas ini. Untuk lomba lain seperti Stigma, itu lomba teater juga yang ada di Banjarmasin. Untuk Stigma itu sudah pasti tahun depan. Gimana? Oke, mungkin cukup Mbak dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ini saya izinkan Kak Aji untuk memberikan sarannya. Oke, izin masuk. Selamat sore kakak-kakak dari Gabi. Selamat sore juga untuk kakak-kakak dari fraksi-fraksi di DPM Unsri. Izin bertanya, izin juga moderator. Jadi saya sangat apresiasi ya untuk teman-teman Teater Gabi tetap kreatif walaupun di tengah pandemi dengan hasil konkret yang dihasilkan oleh teman-teman Gabi, yakni buku puisi tersebut. Kemudian boleh kakak-kakak Gabi tahu bahwa saat penampilan PK2 kemarin, salah satu aktor pemain itu staf khusus DPM Unsri. Salah satu aktor pemain dalam penampilan PK2 Teater Gabi. Itu yang pertama. Selanjutnya, setahu saya, dari saya mahasiswa baru 2017 sampai dengan 2020, Teater Gabi paling duluan sekali mengadakan open recruitment nih. Nah, kita ketahui bahwa sekarang ini sedang posisi pandemi nih. Tidak mungkin kan kalau mau dilaksanakan secara langsung. Tahapan-tahapan open recruitment dari Gabi juga kan ada tahapan nih. Mereka juga disuruh buat teater. Kalau tidak salah mereka harus ada teater. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira kapan nih ada open recruitment dari teman-teman Gabi? Apakah ini masih di zamannya Kak Rahayu?
atau memang nanti ada pergantian pemimpin nih? Itu saja pertanyaan awal sih, pemantik awal diskusi kita pada sore hari ini. Saya serahkan pada moderator. Oke, terima kasih Kak Aji. Saya persilakan untuk menjawab. Oke, untuk pertanyaan Aji, kapan kira-kira Gabi akan open recruitment? Untuk pembentukan panitia, kami lagi pembentukan panitia. Jadi pembentukan panitia untuk ketupel itu sistemnya casting. Kami masih membentuk. Dan untuk sistem seperti yang lama bakal ada di pentaskan itu sepertinya bakal kami godok lagi, bakal kami pertimbangkan lagi karena ini masih pandemi. Tapi ketika misalnya bulan November pandemi selesai, mungkin tetap bakal ada pentas itu karena biasanya pentas untuk calon anggota Gabi itu pelaksana pada bulan November. Insya Allah kalau bulan November COVID sudah selesai, mungkin bakal ada rangkaian kegiatan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya tanda-tanda COVID masih belum menghilang, bakal kami godok lagi, kami ganti untuk acara yang lain gitu. Tapi kalau untuk pembukaan open recruitment dalam waktu dekat, insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian ada tambahan lagi? Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan saran, kritik, atau pertanyaan lagi? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Gabi yang sore hari ini sudah bisa meluangkan waktunya. Tolong diperjelas lagi untuk yang agenda yang ada perkebunan tadi. Atau itu di sekitar sekret, atau sudah melobi pihak rektorat untuk pembukaan lahan di dekat bumi perkemahan, kan masih belum tahu itu kan. Silakan dijelaskan. Oke, silakan dijawab. Untuk Kak Sapri masalah perkebunan Gabi yang bakal Gabi adakan itu Kak. Jadi untuk masalah perkebunan itu rencananya kami mau buat kebun apotek hidup kecil-kecilan di belakang sekret, belakang gedung teater untuk keperluan pentas. Karena biasanya kami pentas itu banyak minum-minum yang herbal untuk suara, terus tuh jadi kami tuh sangat butuh gitu apotek hidup itu untuk perkebunan tadi. Nah, tapi itu belum terlaksana karena kan untuk buat apotek hidup itu perlu anggota yang banyak. Tapi untuk saat ini anggotanya itu belum kumpul semua, masih di daerah masing-masing. Apakah sudah cukup jelas, Pak Sapri? Ya, sudah cukup jelas. Namun untuk panen itu kan cukup lama maksudnya. Silakan ditanam sekarang ya. Silakan ditanam sekarang. Dan lokasinya tadi di mana ya? Di depan SC atau di depan gedung teater? Untuk lokasi itu di belakang gedung teater dan untuk penanaman sudah ditatap, sudah disemai oleh penanggung jawabnya. Tinggal dipindahkan lagi nanti kalau misalnya sudah ada kesempatan untuk kumpul lagi. Gimana Kak? Sudah jelas? Oke, mungkin cukup dulu. Baik, terima kasih Kak Sapri. Oke, ada lagi yang ingin menanyakan atau memberikan kritik saran? Saya ingin bertanya, untuk saat ini jumlah anggota yang aktif itu ada berapa ya? Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, untuk anggota Teater Gabi yang aktif berjumlah 49 orang, 10 orang itu ALB, 24 orang pengurus, dan 15 orang anggota baru. Dek, izin bicara ya. Ya, silakan Kak. Ini terkait ada beberapa proker dari Gabi, khususnya peremajaan sekret. Nah, maksudku kalau lihat dari ya, saya juga kan beberapa kali ke Stadion Center dan Stadion Center juga direnovasi, tapi hingga hari ini Gabi belum sempat atau belum apapun itu membereskan sedikit hasil dari renovasi yang telah dilakukan. Kalau bisa silakan segera mampir lagi ke SC terus bereskan apa yang kemarin telah dilaksanakan di sekret kalian di SC seperti itu. Untuk Kalupri, ya kami belum membersihkan sekret di
di SD. Untuk hari ini kami fokus untuk membersihkan di gedung teater. Mungkin untuk lain hari kami bakal membersihkan yang di Secret SD karena masih kekurangan SDM kami yang stay di Palembang hingga ya masih sedikit. Jadi tenaga kami dibagi-bagi dulu. Iya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, kritik, atau saran? Agenda unggulan apa yang bakal digarap di tengah pandemi ini sebelum masa-masa demisioner? Silakan dijawab. Terima kasih Adi untuk program unggulan yang kira-kira akan kami laksanakan dan sekarang masih dalam proses pembentukan kepanitiaan, itu ada pelatihan nasional, pelatihan teater nasional, kelanjutan dari pelatihan penulisan kemarin. Itu masih dibentuk lagi kepanitiaannya karena ada beberapa tambahan pelatihan. Lalu rencananya kami bakal membukukan naskah-naskah tulisan anak-anak Gabi dan membuat lomba cipta naskah nasional. Itu baru sekedar wacana dan insya Allah bakal kami usahakan realisasinya. Untuk demisioner, emang biasanya kami ini sudah demis, seharusnya sudah bulan Agustus atau September ini demis. Cuman kami masih mempertimbangkan hal-halnya jika kami demis untuk sekarang, masih dipertimbangkan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Apakah sudah... Izin lagi. Saran nih untuk Kak Clara ya. Biasanya nih bulan 8 kan sudah demis. Nah, jangan sampai jabatan Kak Rara ini bakal sampai semester depan. Yang ditakutkan nanti bisa-bisa 2 periode nih karena alasan pandemi. Mungkin harus coba membuat secara daring, mau tidak mau daring. Kecuali memang kalau dari teman-teman Gabi ingin sampai dengan semester genap ya dipersilakan, itu urusan internal kalian. Itu sekedar saran. Oh ya, satu lagi, kalau memang ada agenda yang besar atau agenda yang bakal dilaksanakan, jangan lupa kabarin ke DPM. Insya Allah kami bakal meramaikan acara dari Gabi. Misalnya kalau Gabi ada acara webinar lagi atau acara seminar atau diskusi online, kami dari DPM, terkhusus dari teman-teman mahasiswa hukum, insya Allah kami bakal ramain. Dan juga kalau ada kegiatan, insya Allah kami juga akan dari Komisi 2 akan membumingkan acara kalian juga lewat kalender UKMKK. Di BEM juga kan ada web KM Unsri, jangan lupa post di situ. Oke, itu saja saran dari saya. Oke. Oke, baik, terima kasih sarannya Kak Aji. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik sarannya? Mungkin dari kakak ya. Terima kasih untuk Teater Gabi, apresiasi yang luar biasa telah bersedia untuk melakukan logis report gitu ya. Dan juga terima kasih telah menjalankan berbagai program kerjanya, harapannya ke depan maksimalkan sekretariatnya dan juga program kerja yang belum dilaksanakan silahkan laksanakan dengan maksimal sebisa mungkin untuk dilaksanakan gitu, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Ya, oke, kita cukupkan. Silakan untuk Gabi memberikan statement dan sekalian penutup. Baiklah, terima kasih untuk DPM telah memberikan kesempatan Gabi buat menyampaikan progress reportnya, dan terima kasih juga telah mendukung dan akan mendukung kegiatan Gabi. Terima kasih untuk statementnya. Semoga kita sebagai pengurus, sebagai pemegang amanah dalam organisasi yang ada di Universitas Sriwijaya ini tetap diberikan keteguhan, tetap diberikan kekuatan dalam menjalankan segala amanah dan rintangan saat ini. Semoga pandemi COVID-19 ini tidak dijadikan sebagai alasan kita dalam menjalankan roda kepemimpinan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan untuk beraktivitas kembali.